Tapi nih sebelum kita mulai podcast kita, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Ya, masker. Kita menjaga jarak dan jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun sebagai ganti dari mencuci tangan. Ya, oke. Jadi pembuatan video ini kita menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini kami akan membuat sebuah video podcast yang berisi tentang wawasan kebangsaan. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Rosita. Halo, selamat siang. Nama saya Rosita Rizka Nurul Arafah, peserta Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 56 kelompok 1. Kali ini saya dan Bang Rizky akan membahas tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara, tentang isu-isu kontemporer yang ada di kantor kita dan tempat kerja kita. Ya, betul sekali. Kita sudah beberapa hari ini Latsar ya Bang ya? Iya. Selama sekitar 4 harian kita sudah ikutin Latsar dan kita juga banyak menemukan hal yang baru tentang wawasan kebangsaan itu yang sebenarnya apa, tentang bela negara itu apa, terus isu-isu yang ada di Indonesia itu apa, kayak gitu kan. Jadi kali ini kita akan memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan dari apa yang kita pelajari di Latsar. Ya, betul sekali Ros. Pada kali ini kita mengangkat topiknya di lingkup kerja kita ya. Ya. Ya, betul sekali. Langsung aja Ros. Menurut Rosita, wawasan kebangsaan itu apa ya sebenarnya? Kalau menurut Rosita pribadi? Kalau menurut saya pribadi ya, wawasan kebangsaan itu bentuk kita sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan di Indonesia, gitu Bang. Oke. Setuju. Ya, kalau menurut Abang nih wawasan kebangsaan apa sih? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan sebenarnya kan itu adalah suatu sudut pandang terhadap bangsa kita sendiri. Ya, mungkin kalau menurut saya seperti itu. Oh iya, mau nambahin nih Bang, kalau misalkan wawasan kebangsaan tadi itu harus dilandasi dengan 4 pilar kebangsaan dulu. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, sama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi kita tuh kesadarannya harus dilandasi oleh itu dulu. Mantap kali Mbak Rosita ya. Siapa Bang? Oh ya nih Ros, wawasan kebangsaan itu kan kalau menurut saya tadi kan sudut pandang, tapi kan perlu ada tindakan untuk apa itu namanya, bela negara ya? Iya betul banget tuh Bang. Nah, kalau untuk Rosita, kira-kira bela negara itu apa dulu nih bela negara nih? Kalau bela negara itu sikapnya Bang, sikap bentuk kita, tekad kita dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kan kita nih berbagai macam suku, budaya, agama. Jadi perbedaan itu dengan bela negara itu bisa jadi satu. Habis itu bela negara kan juga bentuk pertahanan kalau kita diserang musuh gitu Bang. Oh gitu. Kalau Abang, bela negara itu gimana? Kalau menurut saya nih Mbak Ros, bela negara itu kan tindakan ya, kembali ke tindakan lagi. Tindakan bagaimana mempertahankan, kalau konteks kita negara kesatuan, mempertahankan negara kesatuan kita ini, baik itu dari ancaman internal ataupun dari luar. Oke Mbak Ros, jadi kita bahas apa nih ya? Mungkin kita bahas lebih ke ASN aja ya sepertinya ya. Ya, kalau menurut Mbak Ros nih, ASN, salah satu tugas ASN itu sebagai pelayan publik. Ya. Kalau menurut Mbak Ros,
pelayan publik itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau pelayanan publik itu menurut saya kita memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh publik gitu kan, dengan prima, dengan berkualitas. Jadi misalkan mereka butuh apa yang berkaitan dengan tusi kita berikan. Seperti itu. Oh begitu, Baros. Kalau menurut Bang Rizky nih, pelayanan publik itu apa? Oke Mbak Ros, kalau menurut saya pelayan publik itu lebih seperti bagi ASN itu merupakan sebuah tugas. Pelayan publik itu memiliki objeknya itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat, kita sebagai ASN, kita sudah semestinya memberikan hak-hak mereka yang menjadi tugas kita sebagai pelayan publik. Mungkin seperti itu Mbak Ros. Ya nambah nih wawasannya, ada hak mereka juga ya di Iya, sana betul. tuh. Oh iya. Kita nih selama setelah orientasi dengan sampai kita sebelum laksar nih, kita kan ada di layanan penitipan barang nih. Karena nggak ada kunjungan kan, jadi cuma layanannya penitipan barang. Iya. Kira-kira menurut abang ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu selama menjadi petugas penitip barang? Jadi penitipan barang sendiri itu sudah menjadi bagian dari layanan yang diberikan oleh pemasyarakatan, khususnya tempat kami itu adalah rutan, rumah tahanan negara. Jadi kalau untuk pengalaman menarik, mungkin karena saya juga cukup baru, mungkin Baros juga merasakan hal yang sama. Menjadi pelayan itu harus sabar. Kalau saya pribadi harus sabar, karena masyarakat yang terutama keluarga yang ada di luar, yang keluarganya ada menjadi WBP, itu berbeda-beda karakternya, Baros. Berbeda-beda Iya. karakternya. Jadi mungkin berbeda karakter itu yang menjadi pengalaman yang berkesan buat saya, Mbak Ros. Kalau Mbak Ros sendiri ada pengalaman atau kejadian yang mungkin yang pernah terjadi selama di penitipan barang? Kalau kejadian itu ada yang baik, ada yang enggak ya. Ceritain yang enggak aja deh ya. Kayaknya kalau baiknya pengunjungnya baik ya, ramah dan segala. Kalau baik ya baik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada nih kejadian yang kalau kita kan penitipan barang harus menunjukkan KTP, SIM atau identitas diri nih. Tapi ada sebagian pengunjung yang dia nggak bawa identitas diri, baik itu SIM, KTP. Jadi kita mau menjalankan layanan pun juga susah, karena kan SOP-nya harus menunjukkan KTP si penitip barang. Tapi nyolot ibunya kayak gitu. Kan sudah didata, sudah ini dan sebagainya macamnya. Padahal kan kita malah mempermudah dari yang awalnya dulu kita harus bawa fotokopi KTP nih, cuma tinggal menunjukkan KTP. Jadi walau riwehnya di situ sih, ngadepin pengunjung yang agak bawel dan ngeyel itu sih. Oh jadi begitu. Kalau Jadi abang ada nggak? kalau saya Mbak Ros, saya cukup aktif itu di pemeriksaan barang. Kalau Mbak Ros kan di operator ya, lebih operator. pengalamannya. Kalau saya ini Mbak Ros di pemeriksaan barang itu kadang-kala sering terjadi keluarga WBP yang menitipkan barang itu secara tidak langsung mungkin kata-kata mengintervensi mungkin pada saat petugas sedang memeriksa barang. Pada saat itu kejadiannya seperti ini, keluarga yang bersangkutan mencoba menitipkan barang, yang barang itu sebenarnya kalau di aturan kita memang tidak boleh. Waktu itu alat cukur jenggot, jadi keluarga WBP ini bersikeras karena memang dari yang bersangkutan membutuhkan, dari yang di dalam membutuhkan, katanya seperti itu. Jadi saya coba jelaskan kan memang SOP-nya kan kalau untuk cukur jenggot itu lebih ke benda tajam atau senjata tajam ya, mungkin bisa dikategorikannya. Jadi saya coba jelaskan, tapi tetap ngeyel. Jadi di situ kadang saya merasa jadi
karena di satu sisi kita harus bertugas sesuai SOP. Ya. Tapi di satu sisi kita juga harus mempertahankan level pelayanan kita sebagai pelayanan publik. Ya, betul. Ya mungkin itu Mbak Ros pengalaman saya pribadi lah pada saat di penitipan barang. Jadi oleh karena itu kita tuh kayak persepsi orang kayak kita memberikan pelayanan yang buruk, Iya. padahal kita kan bertindak sesuai SOP ya. Betul Mbak Ros. Jadi cukup dilematik jatuhnya kalau saya pribadi Mbak Ros. Ini kalau Mbak Ros nih, tadi kan kata Mbak Ros pernah kejadian di KTP ya. Iya. Jadi di KTP itu Mbak Ros gimana nih Mbak Ros, sharing-sharing aja sih. Sharing-sharingnya Mbak Ros Nanggepin. cara menginikannya keluarga WBP yang memaksa masuk tanpa KTP ya tadi. Ya, Alasan-alasannya memasukkan seperti barang. itu. Pertama, kita nggak boleh terpancing emosi dulu. Mungkin orangnya nyolot sudah marah-marahin kita, tapi kita harus calm down, kita harus tenang dulu, kita jernihkan pikiran dulu. Habis itu selanjutnya kita sabar, kita kasih mereka pengertian. Ini loh Bu, ada tulisan di depan, sudah memang syaratnya membawa KTP, menunjukkan KTP, SIM atau identitas pengenal lainnya. Jadi kalau masih ngeyel nih kayak gitu kan sudah didata dan segala macamnya. Jadi kita tinggal bilang kayak gini, kalau misalkan tetap mau memasukkan, silahkan balik ke rumah, ambil identitas dirinya sendiri. Jadi kita juga selain itu kita harus tegas, walaupun sudah dimarah-marahin, jangan mental kita kalau senyut gitu kan, istilahnya kayak mental down kayak gitu kan. Jadinya harus tegas juga gitu, supaya kalau misalkan mereka mau nitip barang, mereka nggak akan lupa gitu. Kayak pemberian efek jera juga sih untuk mereka kayak gitu. Jadi supaya lebih menaati peraturan kayak Oh gitu. gitu Mbak Ros. Tapi nih kayak gitu setelah kita kasih ketegasan ke mereka udah mulai tata aturan. Kayak mereka datang kalau mau menggunakan layanan kita nih, layanan penitipan barang, mereka selalu bawa identitas diri mereka, baik itu KTP, SIM ataupun identitas lainnya Bang. Oh jadi isu-isu kontemporer yang ada di penitipan barang rumah tahanan sudah bisa teratasi ya seperti Sudah, ini? alhamdulillah bisa Bang, sudah teratasi. Oh iya nih Ros, kayaknya udah siang nih, udah saatnya jam makan siang. Oh ya, jam Gimana kalau istirahat. kita lanjut di lain waktu aja? Oh siap Oke. Bang. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jika ada salah kata dalam atau ada yang tersinggung, pihak yang tersinggung, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan podcast kita selanjutnya ya Bang Ya, ya. oke. Yang membahas tentang pelayanan publik dan ASN. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Dah.